Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah Surau Nurul Jihad Pasakandang yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah dan diistiqomahkan Allah dan ditingkatkan dan diangkatkan derajatnya oleh Allah yang ambo hormati. Puji serta syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih berikan kita hidup, masih menghidupkan kembali awak setelah awak mati waktu awak lalu. Ini doa sesudah jago lalu kita baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Sadar awak itu adalah nikmat Allah. Maka baca kalimat tahmid alhamdulillah. Salat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga dicurahkan, dilimpahkan dan disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah. Pagi kini wak lanjutkan jua mau ulang kaji awak. Masih dua halaman lain surah Al-An'am. Di unyi-unyi je saya dua ayat. Kini kita sampai kepada ayat 134 surah Al-An'am. Ya 35 sampai 35. Petang dua ayat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amilun fasawfa ta'lamuna takunu lahu 'aqibatud dar. Innahu la yuflihul zalimun. Shadaqallahul azim. Penimbul lo layar monitor tampilan ayat kau nak nampak dari waktu kebut. Jadi cari Al-Quran ada waktu dangai. Jadi dalam surah Al-An'am ayat 135 Allah berfirman diawali dengan kalimat kul. Kulku adalah pesan atau perintah kepada Nabi Muhammad. Katakanlah, kecillah, sampaikanlah wahai Muhammad kepada mereka. Artinya orang-orang kafir. Kalau Nabi tentu berdialognya dengan orang-orang kafir di Makkah, orang-orang musyrik Makkah, ahli Makkah. Ana disampaikan, ana diperintahkan Allah kepada Nabi. Ya qaumi i'malu ala makanatikum. Wahai kaumku, beramallah kamu atas keadaanmu, ana ketujuh kamu. Lakukanlah, beramallah, anak kamu yakini. Lagi kecil dan nak wahyu, lagi sampai dan nak wahyu menurut. Akini, atakah bidalah. Anak ketujuh dewa, akar jualah. Nanambola menyampaikan tentang tauhid, bahwa Allah itu esa. Karena itu adalah wajib. Maka ada dalil akli, dalil yang diterima secara akal di dalam kitab tauhid, kitab Dasuki, kitab Ummul Barahin yang dirujuk oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa
Mustahil Tuhan itu ada 2 atau 3 atau 4. Maka sifat Allah itu wahdaniyat, esa. Barabu-rabu mereka. Anak awaknya 2 ya nak waktu lah lain-lain panganai. Cie bayi rawun ke padang, cie pergi ke Bukit Tinggi, alah betul kai. Cie minta kau lawi, cie minta kau buang. Apa beda-beda rambut iya sama hitamnya. Kapal luwe, panganai, apa beda-beda. Boleh kok banyak lah. Ya sudah. Banyak nak, banyak lah perangai, banyak lah ulai. Banyak jamaah, banyak lah ulai. Jadi mustahil. Itu yang disampaikan, didakwahkan di Nabi. Bukan menyerah dalam artian itu adalah diberikan sebuah pembuktian. Kini kalau bahasa lah dikecilan, lah disampaikan. Kalau kau itu dia nak kata juga wajah lihat nanti. Apa akibat, apa konsekuensi, apa resiko dari perbuatanmu? Disampaikan di dunia dan disangko hidup kau hanya di dunia, bahwa ada akhirat tempat dibalasnya semua kerjaan. Jadi memang ada semacam proses demokrasi, pencerdasan, pencerahan Allah disampaikan. Nah, memang tak lo bisa orang kau dipasur, karena hidayah itu datang dari Allah. Oh di pasau je orang pasar kandang, subuh kopi ke surau, itu sebenarnya lisan. Panuh sudah tak kacau ayo lo. Mungkinkah itu mungkin? Bisakah itu bisa? Peluangnya ada. Tapi memasuk ke sadoe, indah lo menjadi wewenang awak. Tugas awak menyampaikan, mainan. Dibuat program, dibuat kegiatan, alah, itu dia awalnya. Maka di situ ada balasan, di situ ada neraka. Disampaikan dulu. Maka tidak mungkinlah orang kalau lu sampaikannya agama, hanya diazab tidak. Maka itu dalam paham ahlus sunnah, yuhkamu bihukmil fatrah. Jadi proses transisi itu tidak ada. Jadi ada jarak yang jauh. Kalau Nabi Isa jarak Nabi Muhammad 600 tahun. Jo Nabi Musa 200-an. Jo Nabi Adam barat. Lah dia hitung tahunnya Nabi Adam pula. Bara miliaran tahun. Jadi kini kalau dia hitung kan dulu orang model di sekolah dulu sebelum Masehi. Ada tongkokan ketika Nabi Isa lahir itu disebut hitungan Masehi. Sebelum Nabi Isa itu disebut dengan sebelum Masehi. Tidak tahu jumlahnya itu malu nado dipikir-pikir tong-metong tu le angkon nol tu je tu ahli filsafat Islam. Jangan Ibnu Maskawi sana penemu angkon nol. Orang dulu ada orang Romawi 1 garis, pakai telinya 2 garis itu 2, 3 garis 3. Baru ditemukan lo angko dalam bentuk angko apa itu? 1, 2. Bahasa Arab lah ada angko 1, dicingkonnya je 2. Jadi ada versi Arab, ada versi Romawi. Kan ada huruf Romawi loh mana? Ada cara nama huruf Latin. Jadi memang penemuan-penemuan angka itu sendiri, mampu adon 0 dengan adon 0, mampu bisa menjadi 10, bisa 22. Angka Romawi adon tidak 0. Tidak dia aja silang kita 10 apa itu. Tambah lo silang cale 22. Kalau inyolah menjadi sampai puluhan, itu LRG. Yo elah. Jadi itu ilmu tidak adon 0. Jadi menemukan nolnya, itu orang Islam tuh. Baraka berkembangnya ilmu sama dinasti Abbasiyah.
Jadi bukan berarti Nabi menyerah, bukan berarti Nabi itu lama malaikat. Tidak, itu adalah sebuah pembuktian. Inilah yakin lo kareh lo jo kecil itu, kecil lah salam mai lo tak kata. Kalau Nabi Nuh tak kata lo kecilnya lo kanana irkam mahana. Nanya kate kapal ko bidua ko bersamu lawana. Enggak lah yau. Enggak lah yau lo je. Enggak lah yau. Ambo panjik ke beko betang kayu tinggi itu selama itu bermoya. O kapaiya paija lah ya. Dimbau juga awak sayang kanak lana moe. Takah tu lo Nabi diajak juga. Kalau tidak juna buah lai bahan. Tidak bisa lepas sodo. Disuruh ke surau, tidak juna buah tu balik. Disuruh mengaji, tidak juna buah tu nyolah kamanang buangan melek. Karena nanti itu memang nafsi-nafsi diri awak seorang bertanggung jawabkan. Nabi-nabi dulu dia memang fikir diri lah. Mi, you, saya, kamu, je. Hak mi mengalu you, boh. Saya mengaku kamu heboh, kamu urus pula diri saya. Kamu urus saja lah diri kamu masuk surga, kamu ke jannah genzi kini. Kesurau je lah mengalu kami dia dan bolong. Jadi nan tugas Rasul itu kan ada ayat sebelumnya baca mak. Aku telah sampaikan risalah Allah. Lah disampaikan. Kalau Nabi Muhammad dalam Isra kan Isra Mi'raj, ketika beliau balik dari Isra Mi'raj itu, beliau tiba tubuh itu kan menyanda, tasanda, memanunan baalah cara pendekatan menyampaikan cerita ukuhan. Rasul nak kepercaya, jadi memang dipandang dari secara ukuran pikiran manusia. Kalau soal logika masuk akal, masuk akal dalam keyakinan ilmu tauhid. Dalam Al-Quran itu asra, Allah memperjalankan. Kalau Allah memperjalankan dalam kajian tauhid awal, ada Allah sifatnya yang wajib bagi Allah, ada yang mustahil bagi Allah, ada yang jaiz bagi Allah. Kalau wajib bagi Allah itu wajibul wujud, Allah itu wajib, ada itu sifat-sifat Allah tadi. Kalau mustahil itu sebalik, mustahil bagi Allah itu Adam tiada. Itu nak mungkin nak ada yo alam kok ada yang mengadakan. Alai mustahil Allah kok panah. Kalau panah balik nyak dulu tu ada lain kok kabur ya. Maka ada yang membagi ulama tauhid rububiyah, Allah yang mengatur segala. Tauhid uluhiyah Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah. Jadi makanya yakin awak bahwa ada yang wajib, ada yang mustahil, ada yang wujud dan ada istihalah, dan ada yang namanya jaiz. Atau yang jaiz yang boleh saja Allah Ta'ala itu memperjalankan hambanya dalam waktu yang singkat. Itu pembagian dari hukum akli, hukum yang akal, masuk akal. Allah yang memperjalankan, tidak Nabi yang menjalankan. Contoh, dulu kanlah digambarkan kalau api sifatnya membakar. Tapi tiba dari Nabi Adam bahawa kau cuaca api itu deh. Jadi dingin deh dari Nabi Ibrahim. Ini langsung menyimaknya sekali ya. Dia cerdas orang masa kandang. Kalau jamaah cerdas, Allah suruh. Jadi dikatakan Allah, ya narukuni baradan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api yang sifatnya membakar, tiba bagi Nabi Ibrahim jadi dingin. Cuaca 8 balik derajat Celcius. Kalau di Mekah ini ada balik derajat Celcius kalau subuh. Adona lebih dingin, lebih ekstrim lagi.
Coba lo suasana dingin ya. Sampai Februari ini, November, Desember, Januari, Februari. Tapi kalau siang bebas awak melakukan tawaf di siang hari, kalau panen tanggal 50 derajat Celcius menggalakkan kepala oleh. Jadi makanya digambarkan ada sifat Allah yang namanya jaiz, boleh-boleh saja. Itu Allah yang menciptakan, Allah yang membuat. Ada hukum akli, ada hukum syariat, syar'i, dan ada hukum adi, hukum adat. Hukum kebiasaannya bagi manusia, api kau membakar, air membasahi. Tapi ada yang jaiz bagi Allah, boleh-boleh saja Allah yang memperjalankan. Sedangkan tungkit dia bisa diubah menjadi ular, lawi bisa dibalah dengan tungkit. Itu izin Allah. Kalau Allah berkehendak, tidak ada yang menjadi pahala. Jadi mengkuat sebagai umat dan sebagai hamba Allah tetap optimis Bapak Ibu. Tidak boleh itu pesimis. Awakku mengana lawakku. Awak di kampung ini masa kandang ada kemungkinan dia awak tak dulu. Tidak bisa kayak gitu. Tidak bisa loh. Kalau awak percaya awak ke Tuhan awak ke Makkah awak bisa aja. Yakin awak. Bayi jadi miswah. Bulan ada mes? Bulan ini kan. Jadi makanya tidak ada yang tidak mungkin. Dari dulu dah kata tampuh dewa. Dimulai. Tidak ada yang tidak mungkin. Bisa mungkin kasadonya. Awak harus percaya Allah yang memungkinkan. Allah yang memampukan. Allah yang membisakan. Tapi awak menyebut diri awak, tentu iyo awak aja tidak berkuasa, awak tidak berkandak, awak tidak punya daya, tidak punya upaya. Maka menyerah awak kepada Allah, Allah yang berkuasa kasadonya. Maka awak tidak boleh pesimis. Kalau awak lain maraso, awak punya Tuhan, Tuhan Maha Kuasa, indah ado tidak mungkin. Nah, karena dikatakan di dalam hadis kursi dikatakan, ana indi zonni abdi bi. Aku berdasarkan persangkaan hambaku terhadap aku. Bahasa kuawa Allah Ta'ala itu maha penolong, maha pemurah, bisa memampukan awak. Dari orang enggak wana bisa berubah. Kemudian adu-adunya rezeki awak. Boleh awak semakin takwa, awak semakin taat awak. Dikatakan Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, Allah carikan jalan keluar dan Allah berikan dia rezeki dari sumber yang tidak disangka-sangka. Itu jadi tidak mungkin doa itu perlu ditanamkan ke dalam diri awak. Jadi dalam Isra Mi'raj tumajan bahwa itu adalah urusan Allah yang memperjalankan Nabi. Tapi namanya manusia mulai dari Abu Jahil yang pertama mau datang ke rumah Nabi pagi-pagi itu. Iko lo jaso Abu Jahil itu. Abu Jahil itu mahal dekat jumpa Nabi itu mahal tu dekat WC 9 Pak. WC jadi WC 9 kini itu ada dekat Marwah tu. Keluar awak dari sudah sahi tu, sampai cukup kena rambut, keluar awak stay tu ada WC Pak. Asyik tunggu rumah Abu Jahil tu. Tu mahal tu. Jadi WC. Jadi WC. Di Bali celai itu ada perpustakaan maktabah itu rumah Abdul Muttalib sampai lagi aja Nabi. Jadi pada kayaknya Nabi Muhammad dalam riwayat ketika beliau akan ibadah, beliau berbaring di dekat Hijr Aswad atau makan kini lado bakte Hijr Aswad. Baring di situ.
Di sebelah sumurnya pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib, sebelah kirinya adiknya anak dari Abi Talib, yaitu Ja'far bin Abi Talib. Dah mangkoi ketika Nabi Muhammad balik Isra Mi'raj itu, nang reseh-peseh dulu datang ke rumah Nabi itu Abu Jahiyah. Bro, kecil kalau bahasa awak ini, bro. Polo pesan dari langit tu, lihat dulu cerita terbaru tu. Update tarikh je, update mencari-cari informasi je Abu Jahiyah tu kan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sedang memikirkan tu dia sebut. Bagi kira pendekatan untuk menyampaikan. Abu Lahab tu rumah itu ada kiano tu. Abu Jahiyah. Yo. Nyo pada kira-kira dulu tu kan di situ tu lo komplek rumah-rumah kan itu dan sesamping tu bukit dia tu. Yo. Awak tu nak tahu lo nak dulu tu dan cari awak tu nak cari bukit tu lah betul-betul dulu. Rumah Khadijah tu di dekat lapangan kini itu badake lo jo Safa Marwah tu. Akan ada bangunan agak tinggi tu dekat masjid tu. Dan lapangan kini nanti buka tu kini tu itu dekat rumah Khadijah. Dekat Jadi bahasa yang mana ya bantuan tu aja dah puai lah. Kompleks sebenarnya. Ya dulu tu kan nak jadi bayang ada awak bahawa nang Kaabah di dalam tu jauh juga kalau sini dalam aja di kompleks Masjidil Haram tu sudah kibana lah dalam tu ya. Taras tu jauh ya. Itu dah kibananya bayangan tuan pasti mah. Ya dulu bala bantu seperti Siti Hajar lari-lari kecil. Kini dah ke lah bahasa tentu ya dulu saya dah suka ini lah betul. Nah tu tinggi loh, rendah loh ya, landai lah. Lah jadi makanya tidak mungkin. Tapi ketika tentang masalah Isra Mi'raj Abu Jahiyah berkata, bro, cerita pagi kini bro, bahasa anak kini, boleh tahu bro tu. Kecil kini, cerita kini tu Muhammad, aduh mana cerita kini mah, mencemai aduh mana cerita terbaru, Ambo baru balik dari Isra Mi'raj, baru balik dari Masjidil Aqsa Baitul Maqdis. Ya benar. Iyo. Lah balik ambo dari langit bertemu Allah Ta'ala. Setengah malam ini. Lailan. Jadi lailan tu isim nakirah bahasa pesantren. Menunjukkan bahwa malamnya nak sempurna malam itu, sakarit malamnya. Kalau pakai alilam al-laili, al-laila itu berarti itu adalah sempurna malam. Sehingga malam itu iPhone dikonfirmasi di Abu Jahiyah. Nabi itu loh, ambo kumpulan orang banyak lah. Ambo orang banyak bercitulik kau orang. Jadi Abu Jahiyah kalau orang nampak tamu mau buat orang banyak aja suwe pak. Untuk mendengar cerita Nabi Muhammad tentang Isra dan Mi'raj. Ada lebih lah Abu Jahiyah sebagai pengurunya. Tujuannya memang untuk memprovokasi manuan mencibui Nabi Muhammad cerita yang biha cerita itu. Sampainya dari Nabi Muhammad bercerita Nabi Muhammad. Nak yubana kulah sejauh Tuhan. Sampai semalam tu, di antara orang tu tadi ada lah balik dari Baitul Maqdis. Ditanyalah bara jumlah pintu bantu sudui ikut segala macam. Dicariannya foto dijawab dari Nabi. Betul. Tampillah Abu Bakar Siddiq. Ambo apa je nak kali sampai dari Nabi Muhammad. Karena semuanya adalah wahyu dari Allah.
Allah yang memberikan namu percaya. Jadi di samping orang mencimihan bukti butuh pembuktian dan Abu Bakar langsung tagak sepokok Abu percaya. Jadi kalau bahasa orang kini, orang yang percaya kepadamu dia tidak butuh bukti apa-apa, dia akan tetap percaya. Orang yang suku kawat tua, dia nak butuh bukti-bukti dalil-dalil gitu. Dah banyaklah citu-citunya kepercayaan. Tapi orang nan jejo kawan nan banci kawan ayolah kecewa pembuktiannya menjelaskannya ini kebanci kawan. Dia nak percaya kawan. Lah itu poin itu. Nak bisa jadi pastor apa gaya. Apa? Seribu mana dalilnya nak percaya je kawan. Nah, kiranya Nabi Muhammad dalam perjalanan Isra itulah balik dari Mi'raj. Kalau dalam proses Isra perjalanan itu konsentrasi fokus sampai Mi'raj turun. Baliknya mulai dari Baitul Maqdis dalam perjalanan nampaklah dia rombongan orang balik dari Baitul Maqdis. Adonan membawa perbekalan. Adonan untuk dan sakit. Adonan barangnya nan hilang jalan-jalannya kereta. Ambo pakai kereta, patang jelek ke Padang. Ambil ke Padang pakai kereta kali. Langsung kereta bisa lalu wale. Jadi makanya dalam konteks seperti itu Nabi Muhammad menyaksikan mencari adonan membawa warna merah, adonan ikut segala macam, adonan sakit. Adonan diprediksi adonan tibu hari Rabu Iswa. Hari Rabu, alah tasabuhnya hari Rabu. Bahasa Arba'ah. Kalau bahasa Arab Ahad. Jadi Ahad tu akait tu bahasa orang Wa'ad. Hari Minggu. Kalau Sanayan tu Senin tu Itsnain. Senin. Kalau orang Minang Sanayan. Isnain itu Sanayan. Antara bahasa Arab juga. Tu Selasa. Bahasa Arab Salasa. Salasa. Nah, itu pakai CC kalau bahasa Arab. Kalau Rabu Arba'ah. Raba'ah bahasa Bali. Khamis. Nah, itu pakai Kamis. Khamis. Itu arti Ahad itu satu, Isnin itu dua, salah satu tiga, Arba'ah itu empat. Khamis, lima arti. Dari Ahad, dari satu. Endingnya apa tuh? Kumpulannya adalah Jumat. Jumat itu adalah kumpulannya. Jadi berhimpun. Jadi maka hari yang mulia. Alhamdulillahilladzi faddala al-jum'ata min bainil ayyam. Allah lebihkan hari Jumat dari semua hari-hari. Jadi hari Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Dah ayam kuku aja dah. Ayam seperti beberapa hari. Lalu kemudian hari Sabtu dan terakhir. Sabtu itu kan hari mulia umat dari Yahudi. Kalau Nasrani hari Akaid. Dek kano Indonesia aku dijajah dek Balando dan agama Kristen adalah di liburnya hari Akaid. Hari Minggu. Hanya pergi ibadah hari Jumat. Hari Minggu tu. Ayo, Akaid 2 hari Minggu namanya pakai dulu. Memang dari awalnya juga Minggu namanya. Kalau pesantren hari Jumat liburan. Kalau di Makkah hari Jumat liburan. Awak di Baalai. Negara memilih takatulo dekano dulu warisan dari Belanda. Nah, itu dah disampaikan dek Nabi Muhammad terbukti kesadue ajo nan diskonfirmasi terbukti kebenarannya 5 percaya orang ni nak percaya orang mau percaya nan Abu Bakar ajo lah kecil Nabi Muhammad Nabi ini percaya kan Nabi
Jadi bukan berarti pesimis bahwa Nabi Muhammad lah mendakwahkan lah menyampaikan ditunjuk aja nak mau jadi amal. Kau kata Nabi lagi dikatakan oleh Allah Taala wa qul ya'malu itu ya qaum ya'malu ala makanatikum. Wahai kaumku dan kapi-kapi dan kerengkang-kerengkang beramal je lah kamu sesuai itu karena hati kamu lelai. Jadi mengkoi di dalam hadis ada ketika malaikat datang kepada Nabi Muhammad. Jadi datang kepada Nabi Muhammad malaikat, ajak malaikat, masyita fa innaka maitun. Hiduplah kamu sesuka hatimu, tapi karena hidup engkau akan mati. Wa ahbib masyita fa innaka mufariqun. Cintailah segala sesuatu itu anak kategori kamu. Harta, tahta, wanita, ada pangkat dan segala macamnya, cintailah. Tapi ini kasadonya akan berpisah denganmu. Semuanya akan terlepas darimu. Mati kamu, bini kamu, ini kamu bawa pula di dalam kubur itu bini kamu. Tidak, oh cinta mana kalau kiawa mati awak lintu awak dia laki orang kubur. Mati awak cari bini je lain. Jadi istilahnya kalau untuk dunia kau ndak ada nan bisa dipatuhi nak kasadue. Dipatuhi nak kasadue anu awak stres wae. Ada orang ditolong dewa de awak menolong sudah tolong kerikan naik awak ndak awak lo kau nak dicelakonya awak lo nak dipindah-pindah. Itulah manusia. Ndak bisa bararu awak ka manusia bodoh. Iyo, baru ke manusia patah hati yang sengaja kau ingin stres awak yo, baru ke manusia awak jadi tak stres. Awak nak paniknya, awak nak sakit hati. Opi cayo bana awak, ka suami awak, ka pulai awak, nak bisa. Jadi mengkoe nan tetap awak percaya itu adalah Allah. Bahwa ada komitmen awak, ada perjanjian awak, ada kesepakatan awak, itu buih awak manusia. Boleh-boleh saja. Nah, jadi makanya kunci-kuncinya di situ. Karena memang disuruh cintailah segala sesuatu itu, dan semuanya akan berpisah denganmu. Nah, do pakai kesalamu do. Ado masuk. Oh, harta awak banyak. Nah, do kasalamu punya awak dua-dua je kesunai. Ngalodo kena lah tibu, banjir kena lah datang, ada api kena membakar, angin putih yang beliung kena tibu, diang ke rumah awak tabang ya. Nah, oleh karena itu nak bisa awak menyandarkan makhluk. Semuanya akan berpisah dengan awak. Karena wa'mal masyita fa innaka majzibi. Beramallah kamu sesuka hatimu, tapi ingat bahwa segala amal kamu akan dibalasi. Nah, dalam pihir kasado akan diminta pertanggungjawaban. Jadi maksudnya kata Nabi beramalnya lah kata juri kamu, tapi nanti akan ada pembalasan. Lanjutan dari ayatku adalah inni amilun. Nah, beramallah kamu apa yang kamu mampu, kamu suka sesuai dengan keadaanmu, sementara aku juga beramal dengan keyakinanku, dengan semua kebenaran yang Allah berikan kepadaku. Akanlah dulu you me. Nah, kamu oleh tapi Nabi Muhammad kepada umatnya yang mukmin, umatnya yang muslim, yang mana diperjuangkan oleh Nabi Muhammad. Minta ke Allah Ta'ala, ya Allah, umat ambo jamaah surau Nurul Jihad pasakanda, ringankanlah timbangan nabuah tambah kebaikannya, masukkan dalam rombongan hamba-hamba Allah yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau orang yang dekat dengan Nabi, bersalawatkan Nabi, beriman bersama Nabi, bersama Allah, beriman dengan Allah, akan diperjuangkan deh Nabi. Tapi kalau nang anu tu nang kapia sirah tu nang nama itu jual lain, kotiu lah, up to you, terserah kamu lah lain. Cuba kita cari lihat. Lanjutan dari ayatnya adalah fasaufa ta'lamuna man takunu lahu aqibatud dar.
supaya kamu mengetahui siapa yang ada di antara kamu hasilnya nanti di kampung akhirat. Akibat dari kerajuan, konsekuensi dari apa yang mereka kerjakan. Nah, coba lah saya lihat nanti dunia ko kabar kira dia kira itu sama saya lihat amanan kironan bahagia namanan kasalamai. Kalau kecek kamu kaselamat pula kamu baso Indonesia Minang ya. Ayo coba lah kalian nanti di akhirat tempat pembuktian. Mengko bagi orang muslim bahwa di dunia itu adalah tempat yatazawwadu, tempat kita berbekal. Ad-dunya darul amal, dunia tempat beramal. Wal akhiratu darul jaza, akhirat adalah tempat dibalas. Segala perbuatan awak kerajuan di akhirat akan dibalas di Allah Ta'ala. Jadi awak kini kau sedang berinvestasi menabung. Ini di TikTok mau lagi viral anak-anak yang melakukan investasi Bitcoin. Bitcoin itu model bisnis anak-anak. Mulai dari anak menteri keuangan perbayar. Ambo penelitian mo tentang itu, disertasi ambo tentang fintech, financial technology. Termasuk adalah Bitcoin, peer-to-peer lending. Jadi kajian perbankan, kajian keuangan. Baca di kampus di manajemen perbankan dan lembaga keuangan ini tentang ada Bitcoin, jadi ada nilai. Ada orang bisnisnya adalah investasi dengan amin. Itu bisa kurang nilai di Bali untuk Fortuner. Ada orang membeli tahun 2005 balik, ini 2025. Ada orang membeli untuk Fortuner harga 500 juta, kini 31 juta. Aduh, mana bunga meh harga kini ambil malam membakar. Berapa ini? 3 juta. Woy. Nama investasi itu ya awal itu ya lo boleh. Keluar zakat setiap tahun dan ini investasi di dunia adalah amal. Jadi kalau bicara investasi ya udah. Investasi dengan amal. Di dunia boleh investasi properti, rumah peta, rumah kontrakan kan properti itu. Ini tingkat itu low risk, risikonya rendah. Kalau yang lain-lain kan bisa saja terjadi hal-hal yang lain. Tapi ke akhiratnya adalah investasi amal. Nanti di akhirat akan dibalik. Jadi ada dua masa. Ada di dunia, ada di akhirat. Nah, jadi banyak nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Innahu la yuflihu zalimun. Sesungguhnya tidak akan bahagia, tidak akan beruntung orang yang zalim, orang yang aniaya. Zalim itu orang yang kafir, orang yang menzalimi dirinya dengan berdosa, berbuat maksiat. Itu namanya adalah orang yang merugi. Kalau itu adalah tidak meraih kesuksesan, tidak meraih kebahagiaan. Karena ukuran kesuksesan kita itu adalah di akhirat. Di dunia kalau bisa tentu sukses bawah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia pinta mulia kana balaku. Moga sampai dia baca pitih tasadio bisa berinfak, bersedekah, pai haji, pai umrah, berzakat. Itu namanya ibadah maliyah. Berzakat, berinfak, berwakaf, bersedekah dengan harta. Tolonglah sehingga dulu mana masuk surga duluan. Ditanya, saya mengikuti. Oh dermawan. Orang pasang kandang dan elok-elok tu nak dermawan tu makin pinti, programnya banyak, membantu orang banyak. Oh, kalau begitu nak malu awak tu, awak dulu masuk surga, mana tak ya? Biarlah orang yang dermawan tu masuk surga. Jadi ikut untung orang kayu, pinang kayu yang menolong orang. Suka membantu orang, tak tolong orang dia. Nak mohon dulu masuk surga tu, dipersilakan.
Jadi para dermawan ke kayu pesakanda, gue lah program untuk suau, setiap subuh, ke pembelu ada pakai subuh ini. Boleh nak rami jemaah tu subuh. Apa perlu dia bonus setiap pagi, ada menjinjit. Dari mana dari kue taji ke Kurawu sudah mengaji, hanya membawa itu. Mana kindak tu, walaupun dia adalah paket sebuah je, tapi tentu ada je dampak agak banyak sini. Jadi alhamdulillah. Jadi orang berbuat baik tidak akan rugi, karena itu adalah investasi, tidak akan hilang dari catatan Allah, tidak akan hilang, semuanya dicatat. Nah, oleh karena itu menjadi renungan bagi awak, berbuat baik tidak perlu dipikir-pikir. Lakukan aja kebaikan. Itulah investasi jangka panjang. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sungguhnya akhirat itu yang lebih baik dan itu yang lebih kekal. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamunullah wa fiqlakum biqarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.